Baik Oma. Selamat pagi Oma. Pagi Mbak Rifa. Baik Oma, sesuai dengan kontrak yang kemarin, saya kan kemarin kesini untuk meminta izin pada Oma untuk melakukan pemeriksaan kesehatan kan. Dan tentunya Oma memiliki waktu luang di pagi hari ini ya Oma. Terima kasih banyak atas waktunya. Iya, nggak apa-apa Mbak Rifa. Baik Oma, untuk tindakannya ini saya membutuhkan waktu sekitar 15 sampai 20 menit saja. Apakah Oma bersedia? Iya, bersedia. Baik, untuk tempatnya Oma nyaman di sini atau mungkin ingin pindah? Di sini aja dong Mbak Rifa. Oh, di sini saja nggih. Baik. Sebelum memulai prosedur, alangkah baiknya kita mencuci tangan terlebih dahulu nggih. Saya siapkan hand sanitizer terlebih dahulu. Oh, Mbak Rifanya bawa. Iya, bawa. Oh, iya. Monggo, Oma. Baik, sudah cuci tangan. Berhubung sekarang ini masih masa pandemi COVID, Oma, jadi kita harus memaksimalkan protokol kesehatan. Baik, Oma, yang pertama saya ingin bertanya-tanya atau sekaligus ngobrol-ngobrol, ngobrol santai aja. Jadi tentang identitasnya Oma. Nah, yang pertama, Oma ini namanya Oma Mutia kan ya? Itu bisa tolong sebutkan nama lengkapnya, Oma? Nama lengkapnya Oma. Iya. Uma Mutia. Oh, Oma Mutia. Oh, lengkapnya hanya seperti itu nggih, Iya. Oma? Oh, baik. Baik, Oma. Untuk usianya Oma kira-kira berapa ya? 60 kalau nggak salah Mbak. Oh, 60 tahun. Iya. Berarti di usia 60 tahun Oma lahir pada tahun sekitar 1900 berapa ya, Oma ya? Kalau sekarang 60 tahun berarti ya 1961 Mbak Rifa. 1961 ya? Iya. Untuk bulannya Oma apakah ingat bulan kelahirannya? Bulan 3 tanggal 24. Oh, berarti 24 Maret 1961 ya, Iya. Oma. Baik, untuk tempat kelahirannya Oma apakah di Jember sini atau mungkin dari daerah asal yang lain begitu? Asli Jember. Oh, asli Jember. Iya, berarti. Untuk tempat tinggalnya Oma di sini apa di mana begitu? Iya, di sini. Asli sini ya, Oma ya, berarti? Iya. Ini kalau boleh tahu ini di alamatnya apa sih, Oma? Alamatnya sini Mas Trip 2. Oh, di sini Masjid 2 ya, Oma ya. Oh, baik. Baik, ini tempatnya ini kan Oma mempersilahkan saya di tempat ini. Ini kalau boleh tahu tempat apa, Oma? Ini kamar saya dulu sama suami saya. Oh iya. Sekarang masih ditempati, Oma? Ya masih, tapi saya sendiri. Oh, begitu. Ini di rumah ini siapa saja yang tinggal dengan Oma? Ya ada saya, terus ada 3 anak saya, sama 2 menantu, sama cucu ada 4. Oh, berarti lumayan ramai Iya. begitu ya, Oma ya. Baik. Untuk ini rumah Oma sendiri atau mungkin rumah anak-anaknya atau Rumah gitu? anak. Oh, rumah anak. Oh, berarti Oma ikut anaknya Iya. gitu ya. Oh, baik, Oma. Untuk selanjutnya yaitu, nah, Oma ini pendidikannya terakhir apa ya, Oma kalau boleh tahu? Oma dulu lulusan sarjana. Oh, lulusan sarjana. Iya. Sarjana apa, Oma kalau boleh tahu? Sarjana bahasa. Oh, sarjana bahasa. Oh, begitu. Berarti apabila nanti saya bertanya terkait dengan misal presiden tahun ini itu apakah Oma tahu? Oh ya, ingat. Oh, iya. Pak Jokowi. Oh iya, baik, Oma. Untuk presiden yang sebelumnya Pak Jokowi siapa, Oma? Pak SBY. Oh, Pak SBY, Pak Susilo itu ya. Iya. Baik, Oma. Untuk terkait dengan menghitung, Oma apakah masih mampu begitu? Mampu insya Allah. Oh, baik. Misal 20 dikurangi 3, Oma. Berapa? 14. 14. 17. Ada lupa sedikit, Oma. Baik, kalau 17 dikurangi 3 berapa, Oma? 14. 14. Baik. Untuk ini saya juga ingin mengisi hari dan juga tanggalnya. Oma apakah tahu hari ini hari apa? Hari ini hari Selasa. Hari Selasa. Benar, yakin, Oma? Iya, Iya, Selasa. oke, Selasa. Untuk tanggalnya tanggal berapa, Oma? Tanggal berapa ya Mbak Isfa? Tanggal berapa ya? Tanggal
14. Salah Oma. Jadi hari ini itu tanggal 25 Mei. Kalau tahunnya Oma tahu kan ya? 2021. Iya, oke Oma. Dan sekali selanjutnya yaitu terkait dengan nama ibu Oma siapa? Oma apakah masih ingat gitu? Ibunya Oma. Iya, ibunya Oma. Ibunya Oma namanya Ibu Suaibah. Oh, Ibu Suaibah begitu Iya. ya? Iya, baik. Oma, baik selanjutnya. Kenapa ya Oma? Mohon maaf ya Oma banyak bicara ya, banyak tanya ya saya. Iya. Baik, yang selanjutnya yaitu tadi Oma kan di sini tinggal sama keluarga ya kan, Iya. ada cucu, ada menantu dan juga ada anak begitu kan ya Oma ya. Iya. Baik, untuk begini Oma, kalau misalnya Oma memiliki masalah kesehatan, misal Oma mengalami pusing, nah itu bagaimana Oma? Apakah menceritakan keluhannya Oma tersebut kepada keluarga atau hanya diam saja atau bagaimana Oma? Oh ya, pasti saya ceritakan ke anak saya. Oh, ke anak saya, ke Oh. anaknya Oma, oh begitu. Terus nanti responnya anaknya Oma ke Oma sendiri bagaimana? Ya responnya ya tergantung, kadang panik kalau saya lagi sakit berat, kalau saya lagi ya biasa-biasa aja ya, anak saya biasa aja. Oh. Paling nanti kalau sakit ya diantar ke rumah sakit, diperiksain gitu. Oh, gitu. Atau enggak gitu dokternya disuruh ke sini. Baik. Apakah Oma mempunyai rasa kepuasan tersendiri apabila Oma memiliki masalah kesehatan terus dibicarakan ke anaknya begitu? Ya puas, karena anak saya mau nolongin saya Oh, kalau saya lagi sakit iya. atau kalau ada masalah pasti dibantu sama anak saya. Oh gitu. Berarti Oma juga puas juga ya, maksudnya kalau dengan respon anaknya Oma terhadap Iya. Oma begitu ya. Oke. Nah, Oma ini kan pendidikannya sarjana. Nah, Oma pastinya punya banyak teman kan ya dulunya. Nah, apakah saat ini Oma masih masih komunikasi dengan teman-teman Oma begitu? Masih sih Mbak, tapi jarang. Soalnya kan udah ada yang udah almarhum, Iya. terus kalau ketemu di sini ya nggak ada. Soalnya di sini beda kota gitu. Kalau teman saya paling sering tuh HP, teleponan, atau chatan gitu. Oh begitu, jadi lewat via daring ya Oh. Oma ya, karena memang ini masa pandemi juga begitu Iya. ya Oma ya. Baik Oma, yang selanjutnya yaitu terkait dengan, nah saya ingin bertanya terkait dengan kemandiriannya Oma, maksudnya aktivitasnya Oma pas di rumah. Nah itu seperti mandi, kemudian berpakaian dan juga ke kamar mandi begitu ya Oma. Nah untuk mandinya sendiri itu apakah Oma memiliki tergantung, maksudnya dibantu sama keluarga atau Oma bisa melakukannya secara mandiri begitu Oma? Kalau ke kamar mandi ya Mbak, Iya, iya. itu masih ditemani sama anak kalau nggak cucu. Oh. Soalnya saya itu kalau nggak lutut ya bagian pergelangan kaki itu agak sakit, jadi takutnya nanti pas di kamar mandi jatuh kan licin juga. Iya, iya. Gitu. Jadi masih dianterin, masih dituntun. Oh gitu. begitu. Berarti mandinya itu masih dibantu. Untuk nanti setelah mandi kan pastinya Oma berpakaian. Nah berpakaiannya itu Oma nanti mandiri atau juga dibantu sama Kalau keluarga? berpakaian masih sendiri, kan bisa sambil duduk nanti ganti bajunya. Oh iya, iya. Oma. Baik. Untuk ke kamar kecilnya, maksudnya kalau Oma pengen buang air kecil atau buang air besar itu Oma minta dibantu atau mandiri saja, atau Oma memakai misal kayak pampers atau pembalut begitu Oma? Untuk saat ini ya Mbak, Iya. mulai dipakein pampers sama anak saya. Oh, mulai memakai pampers. Jadi tergantung dengan pampers itu ya Oma. Berarti untuk Oma ingin buang air kecil atau buang air besar itu masih tidak sudah tidak berasa, maksudnya tidak Iya. menyadari itu ya Oma ya. Baik. Baik, untuk untuk makannya itu Oma masih bergantung terhadap keluarga Oma atau makannya itu sendiri Oma, maksudnya kayak makan sendiri gitu, nggak usah Makan dibeli. sendiri, kan tangan saya masih sehat ini. Oh, Saya makan sendiri. Oh ya, makan sendiri berarti Iya. ya. Baik. Baik Oma, mungkin seperti itu. Nah baik Oma, yang selanjutnya yaitu saya ingin ngobrol-ngobrol terkait dengan
kesehatannya Oma. Nah, saat ini Oma itu lebih sering mengeluhkan apa sih Oma? Maksudnya apakah ada yang tidak enak dirasa di badan begitu Oma? Mbak enak apa ya Mbak Rifa? Pusing kayaknya Mbak Rifa. Pusing. Bangun tidur itu kadang pusing gitu. Oh. Terus ya leher, terus kaki, punggung juga itu kadang agak sakit. Iya. Tadi saya sempat melihat Oma kayak menebak-nebak bagian punggungnya Oma ya. Itu kenapa Oma kok digitukan? Ya capek gitu Mbak Rifa. Oh. Lama-lama duduk sakit. Oh gitu ya Oma. Baik. Untuk Oma sebelumnya apakah pernah melakukan pemeriksaan ke dokter gitu? Oh, terus beberapa dua atau 3 bulan yang lalu gitu Mbak Rifa. Untuk dokternya sendiri bilang Oma ini ada masalah kesehatan apa? Katanya darah tinggi. Oh, darah tinggi. Berarti Oma ini punya darah tinggi ya. Untuk keluarga-keluarganya Oma apakah ada punya penyakit yang sama atau penyakit yang lain gitu? Kalau keluarga saat ini anak-anak nggak ada, tapi dulu saudara ada yang pernah darah tinggi. Oh, saudara kandung Oma? Iya. Oh, nah gitu. Untuk kan Oma tadi bilangnya ke dokter ya. Nah, itu ke dokter apakah Oma dikasih obat begitu Oma untuk? Iya, dikasih obat. Beberapa obat tapi udah habis. Udah semingguan kayaknya habis. Oh, iya. Berarti Oma saat ini sudah tidak mengkonsumsi obat sama sekali begitu ya Oma? Baik Oma. Yang selanjutnya yaitu terkait dengan apakah Oma pernah diimunisasi sebelumnya Oma? Ada lupa Mbak Rifa, imunisasi kan udah lama pas kecil, nggak tahu. Untuk alergi Oma, alergi? Nggak ada alergi. Nggak ada sama sekali, baik makanan gitu? Ada. Oh, tidak ada, baik. Baik Oma, yang selanjutnya yaitu saya ingin memeriksa tanda-tanda vital Oma, khususnya itu tekanan darah Oma menggunakan tensi yang saya bawa ini. Itu butuh waktu sekitar mungkin 2 menit saja. Apakah Oma bersedia? Iya, boleh. Baik, akan saya persiapkan ya Oma. Iya. Jadi untuk tujuannya itu ya saya ingin tahu tekanan darah Oma itu berapa begitu. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu Oma sebelum saya melakukan tindakan? Nggak ada sih Mbak. Oh, tidak ada. Ini sih ya Oma. Iya. Baik Oma, benar sekali. Ini tekanan darah Oma itu sebesar 140/110 begitu. Untuk pemeriksaan dokter yang sebelumnya berapa Oma? Berapa ya terakhir? Kayaknya sekitar 160/120-an gitu. Oh begitu. Tapi Oma saat ini masih merasa pusing begitu ya Oma ya? Karena memang kurang normal sedikit ya. Baik Oma. Ini tadi kan saya sudah ngobrol-ngobrol banyak sekali dengan Oma. Nah itu apakah Oma ingin mendengarkan kesimpulannya? Jadi ya boleh. Kesehatannya Oma itu seperti apa begitu ya? Baik, yang pertama tadi saya berbicara ngobrol-ngobrol atau tanya-tanya terkait dengan fungsi intelektual Oma. Oma apakah paham tentang fungsi intelektual mungkin? Kognitif paham berarti Oma ya? Baik. Nah, fungsi intelektual Oma itu tadi menunjukkan fungsi intelektual yang utuh atau masih baik. Jadi tadi Oma cuma lupa sama tanggal hari ini, itu saja yang dilupa oleh Oma gitu. Jadi masih baik fungsi intelektualnya. Nah, selanjutnya yaitu agar keluarga. Jadi ini identifikasi tentang hubungan Oma dengan keluarganya di rumah. Nah, itu menunjukkan bahwa disfungsi atau
permasalahan dengan keluarganya itu masih minim sekali Oma, jadi masih disfungsinya itu masih baik atau masih rendah gitu, jadi tidak ada permasalahan begitu. Karena Oma tadi ada jawaban yang maksudnya ke teman-temannya itu masih dalam proses komunikasi yang daring, jadi kurang komunikasinya masih kurang begitu. Iya. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang indeks kemandirian. Jadi aktivitasnya Oma di rumah kayak tadi mandi, kemudian berpakaian itu ya Oma. Nah itu menunjukkan bahwa Oma memiliki nilai C atau kemandirian dalam semua hal kecuali mandi, dan juga tadi Oma memakai pampers untuk defekasi atau buang air kecil dan buang air besar gitu Oma. Nah untuk tekanan darahnya juga Oma tadi 140 dan 140/110, dan Oma mengeluhkan nyeri pada bagian lutut dan pergelangan kaki serta punggung ya Oma ya. Nah baik. Bertanya-tanya, tetapi juga ingin memberikan solusi pada Oma. Jadi solusinya itu adalah saya akan memberikan terapi. Jadi terapinya ini terapi namanya relaksasi otot progresif atau biasa disebut dengan peregangan Oma. Jadi kita kayak melakukan suatu terapi yang melibatkan fisik gitu, tapi tidak terlalu berat Oma. Jadi itu gunanya untuk menurunkan tekanan darah Oma, kemudian menurunkan nyeri yang dirasakan oleh Oma gitu. Jadi itu indikasinya. Apakah Oma mungkin bersedia untuk melakukan terapi tersebut? Berapa lama itu Mbak? Kira-kira itu sekitar 10 menit saja Oma, tidak lama, jadi hanya sebentar saja. Boleh. Boleh, nggak apa-apa Oma. Baik. Untuk tempatnya di sini atau Oma di sini aja? Oh di sini aja ya, karena membutuhkan tempat yang nyaman Oma begitu. Baik. Langsung aja, kasih ini. Kita terus langsung ke posisi. Misalnya nggak ada posisinya? Hah? Kayak Ini gini. ya. Posisi ini. Kan ini. Aku udah apa Mut? Sisi. Ini HP ku. Ini dia di Pos. ya 17 menit. Ini pos iki ya? Atas. Iki. Mbak sudah siap. Baik Oma, implementasi atau terapinya akan saya mulai. Butuh waktu 10 menit tadi, dan juga masing-masing gerakan itu 10 hitungan Oma. Jadi Oma nanti mengikuti gerakan dari saya. Begitu ya Oma. Baik, pertama-tama kita awali dengan tarik nafas terlebih dahulu 2 kali. Ya, Oma ikuti saya ya. Baik, tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut. Baik, sekali lagi nggak Oma. Tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut. Baik, tindakan akan saya lakukan Oma. Yang pertama, mengerutkan, mengepalkan tangan seerat mungkin. Nah, begitu Oma siap. Nah, itu saya ditahan sebentar selama 10 hitungan. Akan saya hitung ya, 10 hitungan. Baik, akan saya mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kendurkan Oma. Sudah, rilekskan. Nah, baik. Kemudian tangan diangkat seperti ini. Nah, jadi punggung tangan kita menghadap ke kita. Nah, sampai ototnya terasa di bagian pergelangan tangan Oma. Nah, baik begitu. Tahan selama 10 hitungan. Akan saya mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kendurkan Oma. Baik. Kemudian selanjutnya adalah mengepalkan tangan kembali di paha, di atas paha. Kemudian bahunya diangkat ke atas Oma. Seperti ini.
Nah, sampai terasa tegang di bagian bahu. Akan saya hitung juga 10 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik, kendurkan lagi Oma. Baik. Nah, gerakan selanjutnya adalah menaruh tangan ke belakang kepala seperti ini Oma. Nah, seperti ini. Kemudian kepala didongakkan ke belakang. Nah, sampai otot leher terasa tegang. Baik, Oma sudah siap nggih? Saya hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik, kendurkan lagi Oma. Rilekskan lagi. Baik. Kemudian yang selanjutnya yaitu Oma masih bisa melanjutkan? Bisa. Oh, baik. Baik, selanjutnya adalah menundukkan kepala hingga dagu menyentuh bagian dada. Jadi, nah, sampai menyentuh Oma, sampai terasa tegang pada bagian leher belakang ya. Udah. Baik, saya hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, rileks lagi Oma. Baik, masih bisa melanjutkan Oma? Baik, yang selanjutnya yaitu membusungkan dada Oma. Membusungkan dada dan tangannya ditaruh di bagian perut. Jadi agak, nah, perut dikencangkan. Baik, akan saya mulai. 10 hitungan ya Oma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik, dikendurkan lagi Oma, rileks. Baik, masih bisa melanjutkan kurang satu gerakan lagi Oma, semangat ya. Baik, yang selanjutnya yaitu mengangkat kaki seperti ini. Nah, gitu. Hingga terasa tegang pada bagian betis dan juga paha Oma. Baik, terasa tegang, agak terasa sakit memang Oma, tapi memang seperti itu. Baik, akan saya hitung ya Oma. 10 hitungan dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, rileks lagi Oma. Oke Oma, tindakan sudah selesai. Kita akhiri dengan tarik napas dalam lagi nggih, agar lebih rileks. Baik, tarik napas dari hidung, buang dari mulut. Baik, tarik napas lagi Oma dari hidung, keluarkan dari mulut. Baik, alhamdulillah tindakan sudah selesai. Baik Oma, setelah dilakukan tindakan terapi peregangan tadi, bagaimana Oma rasanya mungkin? Alhamdulillah lumayan baik Mbak. Lumayan baik ya Oma, berarti alhamdulillah Oma sangat baik sekali mengikuti instruksi dari saya. Jadi Oma nanti bisa melakukan kegiatan tersebut 2 kali sehari, bisa pagi dan sore itu, ataupun bisa sesuai dengan kebutuhan Oma. Jika Oma ingin melakukan, silakan Oma dilakukan dengan prosedur yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, untuk selanjutnya apabila Oma ingin membutuhkan bantuan bisa langsung menghubungi saya. Selanjutnya apakah Oma ada yang ingin ditanyakan kembali? Sudah. Nah, Oma apakah bisa mengulangi instruksi saya tadi? Maksudnya berapa kali sehari, dilakukan di kapan saja, begitu Oma untuk tindakannya? Kalau nggak salah 2 kali sehari ya Mbak? Iya. Pagi sama sore. Baik sekali. Siap, baik. Seperti itu Oma. Baik, tindakan saya akhiri. Mohon maaf apabila ada salah dan perbuatan dari saya. Semoga bermanfaat ilmunya dan juga terapinya. Semoga bisa dilaksanakan dengan baik. Mungkin seperti itu Oma, saya mohon undur pamit. Selamat pagi, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum Oma. Waalaikumsalam Mbak Rifa, makasih ya. Iya, sama-sama.